Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Saudara-saudariku dan pemirsa Akhir TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah hari ini kita masih mendapat kesempatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sekian aktivitas dunia kita diberikan keluangan untuk menunaikan salat maghrib berjamaah langsung dari Masjid Al-Muhajirin Taman Permata Cikunir ini. Kita bermohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga salat yang telah kita tunaikan juga saudara-saudari kita tunaikan dimanapun diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penerimaan terbaik insyaallah. Kita akan coba lanjutkan kajian kita di masjid ini yang sudah kita sepakati di dua pertemuan lalu untuk fokus membahas kitab karya Imam Al-Bukhari, dan ini kitab yang beliau khususkan dari kitab umum yang pernah beliau tulis yang populer disebut dengan Sahih Al-Bukhari. Sahih Al-Bukhari itu mulanya masih berupa bab yang sifatnya umum walaupun spesifik dalam bidang hadis. Karena itu beliau memberikan judulnya sesungguhnya bukan Sahih Al-Bukhari. Saya pernah sampaikan kepada antum, kalimatnya cukup panjang untuk dihadirkan, tapi esensinya memberikan jalan pada kita untuk memahami kandungan kitabnya. Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar min umuri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi. Itulah nama kitabnya. Al-Jami', isi kitab saya masih luas. As-Sahih, isinya seluruhnya sahih. Al-Musnad bukan dari karya saya pribadi, tapi informasinya bersambung sampai ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di isi kitab saya ini seluruhnya adalah informasi-informasi dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya sudah teliti dan saya pastikan ini sahih. Al-Mukhtasar, isinya ringkas, tidak bertele-tele. Saya sebutkan ayat Al-Qur'annya, saya sebutkan turunan hadisnya. Min umuri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di dalamnya terdapat aktivitas-aktivitas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa sunanihi, sunnah-sunnahnya, wa ayyamihi, dan kesehariannya. Maka dalam kitab itu ada 97 pembahasan. Ada 97 bab. Setiap babnya berisi hadis-hadis spesifik. Misal, bab pertama ada Kitabul Iman, pembahasan tentang iman, berisi 57 hadis. Jadi kalau teman-teman ingin misal memberikan solusi pada keadaan iman yang sering naik turun. Kadang ada pertanyaan, kenapa iman saya suka naik, kadang turun. Naik, kadang turun. Kalau naik, semangat ibadah. Kalau turun, muncul rasa malas. Bagaimana solusinya supaya naik dan dijaga supaya tidak turun? Maka antum keluarkan 57 hadis itu, pahami isinya, di situ ada bimbingannya. Ada Kitabul Ilmi, bab tentang bahasan bagaimana cara menuntut ilmu yang baik. Kenapa orang dulu kalau belajar cepat paham? Kenapa orang dulu kalau belajar ilmu bertambah, iman menguat? Kenapa orang dulu kalau belajar akhlak bisa berubah jadi lebih baik? Kenapa orang sekarang belajar sulit paham? Kenapa orang sekarang belajar ilmu bertambah, iman tidak? Kenapa orang sekarang bisa belajar ilmu tambah, iman tambah, akhlak rendah? Nah, jadi di situ kemudian jadi solusi untuk kita untuk memperkuat sisi keilmuan, meningkatkan sisi keimanan, sekaligus memperindah tampilan akhlak dalam kehidupan. Nanti ada bab tentang usaha, Kitabul Buyu', bimbingan bisnis. Bagaimana caranya para pengusaha di masa Nabi bisa berbisnis sesuai bimbingan Nabi. Dan hebatnya, semua yang bisnis mengikuti tuntunan Nabi, itu tidak pernah ketika bisnis kembali modal. Semuanya kembali untung. Dan hebatnya, asetnya bahkan bertahan melewati masanya. Sampai sekarang ada yang masih bertahan asetnya.
Seperti pernah saya sebutkan asetnya, sahabat Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Luar biasa. Ada bimbingan tentang di rumah tangga. 150 hadis berisi kegiatan Nabi di rumah tangganya. Ternyata tidak semuanya tegang. Ada candanya, ada balap larinya, ada nonton bersamanya, ada sukanya, ada dukanya, ada keindahannya, ada bagian Nabi ketika mendengarkan curahan istrinya, ada bab tentang curhat, ada bab tentang gelisah, ada bab tentang memberikan kedamaian. Berapa puluh tahun kita menjadi suami? Berapa belas tahun menjadi istri? Pernahkah kita mendambakan jadi suami Qur'ani, istri Nabawi? Kenapa tidak dikeluarkan? Mungkin ketika ada masalah di rumah tangga tidak pernah tuntas, padahal harta Anda melimpah, gelar Anda kedudukan cukup tinggi, mungkin bukan karena kurang pintar atau kurang kaya, tapi kurang berinteraksi dengan petunjuk kehidupannya. Silahkan lihat kehidupan para sahabat di masa Nabi, indah. Nah, jadi kalau teman-teman ingin mengeluarkan dari kitab yang umum, Anda boleh ambil dari kitab Sahih Al-Bukhari, sesuai dengan kepentingan masing-masing. Di antara sekian yang dikhususkan oleh Imam Al-Bukhari, seperti pernah saya jelaskan di pertemuan yang lalu, beliau mengkhususkan satu kitab khusus dari rangkaian hadis-hadis yang pernah beliau kumpulkan, terkhusus yang tercantum dalam kitab sahihnya, atau juga tambahan dari kumpulan hadis yang lain, hanya membahas perihal tentang melahirkan adab dan akhlak dalam kehidupan. Disendirikan oleh beliau kitab itu, dalam bahasa Arab disendirikan disebut dengan infirad. Kalau kita ingin sebutkan orang yang disebut dengan munfarid. Kalau kita khususkan kesendiriannya disebut dengan mufrad. Bahasan tentang adab etika disebut dengan adab. Maka diberi namalah kitabnya Al-Adabul Mufrad. Kitab saya ini saya khususkan menyendiri membahas tentang pelajaran-pelajaran terkait dengan etika, adab, tuntunan moral dalam kehidupan. Bagaimana kalau jadi anak yang baik dalam kehidupan. Kalau jadi suami, suami yang baik. Istri-istri yang mulia. Warga masyarakat, warga yang baik. Mudah-mudahan dengan belajar kitab ini, sebagai pribadi kita jadi baik, dan sebagai bagian dari masyarakat sosial, kita pun menjadi bagian yang terbaik, insya Allah. Nah, teman-teman sekalian, hari ini kita akan mulai bagian pembahasannya, dan muqaddimahnya sudah kami sampaikan dalam edisi yang lalu. Anda yang kiranya belum bisa mengikuti, silahkan tersambung dengan Akhir TV. Insya Allah saya punya keyakinan itu masih ada rekamannya, karena saat itu pun diliput langsung oleh Akhir TV. Baik, bismillah, kita mulai pelajaran kita. Silahkan niatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dengan keikhlasan itu Allah mudah tanamkan pengetahuan dalam diri kita, meningkat keimanan kita, dan mudah kita untuk mengamalkan. Kuncinya 3 ya. Kalau antum belajar dengan ustadz manapun, terlebih dengan saya, tidak meningkat satu di antara 3 ini, maka coba dievaluasi lagi. 1, pengetahuan bertambah. 2, iman menguat. Jadi ketika antum belajar, pelajaran itu bukan hanya sekedar menambah pengetahuan, tapi membuat Anda lebih dekat dengan Allah ketika itu diamalkan. Hati-hati ya. Makanya orang-orang yang belajarnya benar diangkat oleh Allah dua aspek ini. Ilmu diangkat, iman diangkat. Itu ada di Quran surah ke-58 ayat ke-11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan angkat beberapa derajat orang yang bisa meningkatkan imannya plus bertambah pengetahuannya. Jadi kalau antum belajar dengan saya, pengetahuan tidak bertambah, iman tidak bertambah, tinggalkan saya. Ambil ustadz lain yang bisa membimbing antum lebih baik di 2 aspek ini. Atau ilmu menguat, iman tidak, itu pun ada yang kurang. Maka cari ustadz lain untuk menyempurnakan aspek-aspek yang kurangnya. Jangan gali kekurangan pada setiap ustadz, tapi temukan kelebihan-kelebihan untuk menyempurnakan apa yang belum kita dapati. Yang ketiga, tidak ada faedahnya ilmu, iman menguat kalau tidak diamalkan dalam kehidupan. Maka aspek yang ketiga itu adalah amalan. Ya, mudah bagi kita untuk mengamalkannya. Antum mendapatkan kajian, bagus retorikanya, iman seakan menguat, tapi begitu akan mengamalkan, susah antum bergerak. Berarti ada sesuatu yang harus dievaluasi. Ya, jadi teman-teman sekalian, aspek amalan ini banyak ayatnya dalam Al-Quran, terkhusus juga tentang ayat-ayat yang memotivasi kita, bahkan ketika mengajarkan juga harus mengamalkan. Ada di Quran surah kedua ayat ke-44, itu untuk guru. Ada di surat As-Saff, ada di surah Quran surah kedua ayat 151, itu petunjuk nabinya. Allah tidak menyukai ketika kita belajar sesuatu, ilmunya ada, tapi tidak diamalkan dalam kehidupan kita. Maka mulai dengan keikhlasan, mudah-mudahan dengan ikhlas itu, mudah kita dibimbing untuk mengamalkan apa yang kita pelajari. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang pertama. Tayyib, saya ingin tekankan dulu sebelum saya bacakan hadisnya,
metodologi manhaj Imam Al-Bukhari dalam menyusun hadis di kitab ini itu sama persis dengan susunan beliau di Sahih Al-Bukhari. Jadi beliau memulai dengan menghadirkan ayat-ayat terkait dulu. Setelah ayatnya ditampilkan, baru kemudian beliau hadirkan hadis-hadis tafsiran dari ayat-ayat dimaksud. Ya, tidak hanya satu hadis. Jika ada hadis-hadis punya korelasi dengan ayat itu, maka beliau tampilkan kemudian untuk kita dapati secara komprehensif pemahamannya. Sepakat sampai sini? Ya. Sebentar. Ini mohon izin di depan saya. Ini sudah ada dihadirkan buku ya, terjemahan dari kitab terbitan Gria Ilmu cetakan tahun 2009. Ada 2 jilid di sini. Tapi ini saya simpan dulu ya. Saya coba merujuk kepada kitab aslinya dulu yang masih menggunakan bahasa Arab. Ya, karena saya lihat nggak apa-apa, Bapak Ibu bisa baca yang sini. Jadi kalau nanti saya bacakan kitab aslinya, coba sambil dibaca yang terjemahannya, supaya nanti kita bisa mengecek apakah terjemahan itu sesuai tidak dengan kitab aslinya. Ya, yang saya pegang ini masih asli, masih pakai bahasa Arab. Ya, yang kedua, ini punya keunggulan karena manuskripnya dicantumkan. Di sini masih ada manuskrip, dulu tulisannya seperti ini. Ya, masih ada tulisan kitab dulunya. Kemudian disalin ulang, di teks sampai jadi begini. Jadi kalau Anda menemukan kekurangan di sini, Anda bisa merujuk lagi ke sini. Ya, kelemahan dalam beberapa tulisan kitab sekarang yang tidak mencantumkan manuskrip, kadang-kadang ada beberapa kalimat yang hilang atau tertinggalkan atau salah terjemahan. Karena itu nanti kita ukur ke sini. Contoh. Boleh saya beri contoh? Boleh. Berarti ini saya simpan dulu ya. Saya pernah ditanya sampai ke tadi subuh, saya coba uraikan. Ustaz, apa hukumnya kotoran kucing atau air kencing kucing? Air kencing kucing dan pipis kucing dan kotorannya. Karena ada sementara yang menyebutkan itu hukumnya suci. Baik, kami sampaikan, saya belum menemukan siapa yang menyebutkan itu suci. Karena hadis-hadis yang menyebutkan tentang kucing tidak menyebutkan kotorannya yang suci. Bukan pipisnya, tapi air liurnya. Ya, hadisnya benar yang disebutkan, tapi cara memahami hadisnya keliru. Apa sebabnya? 2 hal. Pertama, hadisnya tidak dibaca dengan ilmu hadisnya. Dalam ilmu hadis ketika akan membaca hadis, selain melihat bahasa hadis, juga melihat asbabul wurudnya. Sebab kenapa hadis itu muncul. Antum lacak lagi tentang hadis kucing itu yang sekarang marak dibincangkan, itu setidaknya ada di Abu Daud nomor hadis 75. Di An-Nasai nomor hadis 68, di At-Tirmidzi nomor hadis 92. Ketika disebutkan seluruhnya, itu merujuk pada sahabat Qatadah radhiyallahu taala anhu. Gimana kisahnya? Kisahnya ketika beliau berkunjung ke rumah anaknya, kemudian akan berwudu, menantunya melihat akan berwudu, air yang digunakan dijilat oleh kucing sebelumnya. Begitu dijilat, tetap air wudu itu digunakan oleh beliau, menantunya bengong. Kata beliau, kenapa engkau bengong seperti itu? Maka dijelaskanlah oleh beliau, keluarlah kalimat itu. Innaha laisat binajasin wa hiya minat tawafina alaikum. Saya pernah mendengar Rasulullah SAW pernah bersabda, ya, air liur kucing itu tidak najis. Yang disebut air liurnya, bukan kotorannya. Itu tidak najis. Karena kucing itu hewan-hewan yang sering hadir di sekitaran kita. Baik, dari mana tahu itu menunjuk pada air liur? Baca hadis 76-nya di riwayat Abu Daud. Ya, di situ ada riwayat dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha menyebutkan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di riwayatnya raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawaddau bi fadli. Beliau pernah berwudu menggunakan air yang pernah dijilat oleh kucing. Jadi berbicara tentang air liurnya, bukan berbicara tentang kotorannya. Sekaligus ingin membedakan air liur kucing dengan air liur anjing. Kalau air liur kucing menjilat bijana atau menyentuh bijana, maka tidak perlu dibasuh karena suci nilainya. Boleh antum gunakan airnya. Tapi kalau anjing yang menjilatnya, maka baru dibasuh dengan 7 basuhan, salah satu menggunakan tanah. Itu maksudnya. Dan semua mazhab di sini sepakat. Makanya ketika disebutkan dalam kitab Al-Ikhtiyarat di halaman ke-26, disebutkan qaul sampai ke Syafi'i, sampai ke Ahmad, dan disimpulkan wa qaulul ashab. Qaulul ashab. Dan pendapat para sahabat terkait dengan masalah ini, maksudnya para sahabat mazhab dari Asy-Syafi'i, dari Ahmad, mereka menyimpulkan. Lihat kalimatnya, wa qaulul ashabi. Dan kesimpulan dari pendapat sahabat-sahabat mazhab menyimpulkan, al-hurratu wa ma dunaha minal khilqati tahirun. Air liur kucing itu, ini pembahasan tentang air liur.
Makanya tafsirannya disebutkan su'rul hurrah, air liur kucing itu, atau hewan yang lebih kecil daripadanya, ketika menjilat apapun maka dinilai suci. Kapan tiba-tiba muncul keterangan jadi, maaf, air pipis kucing? Nah itu kitab pernah disalin lagi teman-teman sekalian. Tapi salinannya tidak melihat kepada manuskrip, ada pecahan-pecahan. Ketika disalin itulah muncul versi kitab, berubah dari kata qaul jadi baul. Baulul hurrah. Asalnya qaulul ashab fil hurrati. Qaulul ashabnya hilang jadi baulul hurrah. Baul itu artinya air pipis. Maka berubah terjemahan. Air pipisnya kucing itu suci. Dari sini bencana mulai muncul. Nah, di teman-teman sekalian itu asalnya bersumber dari kitab yang dibaca salah salin dan tidak merujuk kepada manuskripnya. Dan nggak apa-apa, kan namanya manusia. Manusia itu kan bukan malaikat. Kalau malaikat itu tidak kenal salah. Lawannya setan. Setan tidak kenal benar. Malaikat disebutkan 88 kali di Quran, setan 88 kali di Quran. Ya, saya bukan malaikat. Jadi kalau saya salah wajar. Artinya saya manusia. Antum bukan setan. Ya, jadi kalau antum maaf ya ada pernah berbuat salah, wajar. Karena setan tidak pernah kenal benar. Di teman-teman sekalian, kalau ada orang berbuat khilaf, oh jangan diungkap khilafnya. Cukup kemudian kita koreksi dengan cara yang baik dan tidak perlu kemudian dibesar-besarkan sehingga menjadi aib. Kadang-kadang kebenaran dan kebaikannya lebih banyak dibandingkan dengan kekurangannya. Di situ kita bisa bersikap kata Al-Quran surah ke-5 ayat ke-8 paling kanan di pertengahan. Ingat baik-baik. Jangan sampai rasa tidak suka kita pada seseorang atau suatu kaum membuat kita berlaku tidak adil. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Jadi kalau antum tidak suka pada seseorang, jangan sampai bersikap tidak adil. Pasti orang itu punya kebaikannya. Karena antipati nanti kebaikannya semua ditinggalkan. Itu tidak baik. Jelas ya? Persis kejadian yang sama. Pernah dengar hadis ini? Awal Ramadan wa rahmah. Awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqum minan nar. Awal Ramadan itu rahmat, pertengahannya maghfirah, akhirnya pembebas dari neraka. Pernah dengar hadis itu? Pernah. Bahkan setiap Ramadan dimunculkan. Padahal status hadisnya itu matruk. Matruk itu derajat nomor 2 paling buruk dalam hadis yang ditinggalkan. Karena di dalamnya ada seorang perawi yang tertuduh seringkali mengarang-arang cerita atau berdusta. Sehingga tidak bisa dibedakan mana hadis, mana karangan. Yang seperti itu ditinggalkan hadisnya. Kenapa kemudian jadi muncul marak? Sama kisahnya. Itu kan ada di Sahih Ibnu Khuzaimah asalnya. Ada di Sahih Ibnu Khuzaimah diriwayatkan, disambungkan pada Salman Al-Farisi. Cuman beliau mencantumkan itu untuk memberikan keterangan pada kita. Diberikan dalam babnya. Hadis ini punya masalah. Lihat kalimatnya. Bab fadailu Ramadan in kana hadithuhu sahihan. Bab tentang keutamaan Ramadan in kana hadithu sahihan. Jika benar hadis ini memang sahih. Dijelaskan kata in ini menunjuk ada masalah dalam hadisnya. Bukan ingin mengatakan hadisnya sahih. Cuman masa berganti terjadi banjir kemudian. Ketika terjadi banjir, diantaranya menyapu kitab beliau masuk pada bab ini. Huruf innya hilang. Berubah kalimatnya jadi bab fadailu Ramadan kana hadithu sahihan. Dalam bahasa Arab kalau huruf in hilang jadi kana, maka artinya bisa berubah fatal. Hadis ini benar-benar sahih. Antum kalau tidak merujuk kepada hafalan-hafalan para ahli hadis ya, atau kepada manuskrip, nah itu kemungkinan akan ada masalah di dalamnya. Makanya dulu termasuk kita waktu belajar di ilmu hadis, itu kalau hadis kita pakai talaqi. Syekh kita di depan bacakan hadisnya. Lalu kitabnya dirujuk kepada manuskrip supaya nyambung antara yang dibacakan dengan yang kita lihat. Nah, karena itu, mari kita belajar kembali, kita ambil kemudian bagaimana cara ulama mengajarkan, di situ kemudian kita bahas hadisnya. Sampai di sini mukaddimahnya. Sekarang bahas hadisnya. Ya. Baik, saya khawatir waktunya habis, tiba-tiba hadis belum diambil. Belajar apa tadi? Pipis kucing? Masya Allah. Sudah ya. Bismillah. Jauh-jauh antum datang ke sini ya, hadis tidak diambil. Hadis nomor 1. Bismillah. Bab ma jaa fi qawlihi ta'ala wa wassayna al-insana biwalidayhi husna. Pembahasan tentang makna firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Ankabut ayat ke-8. Surah Al-Ankabut ayat ke-8. Baik. Saya ingin berikan bab spesifik dulu ya, karena di kitabnya tidak diberi judul spesifik, hanya memberikan ayat Quran, babnya ini, hadisnya begini.
Nah, saya mau berikan satu kalimat spesifik supaya antum bisa paham. Oh, ayat dan hadis ini berbicara tentang masalah ini. Ya, jelas sampai sini? Baik, bismillah. Saya tulis dulu ya. Bismillah. Singkat kok, hanya bahasa untuk tema saja. Kelihatan insyaallah? Ah, belum ya, berarti sehat antum ya. Baik. Kita mulai bab yang pertama. Boleh kita berikan satu tema dengan bakti anak. Ya. Pada orang tua. Baik ya. Bakti anak kepada kedua orang tua. Baik ya. Orang tua dimaksud yang sudah punya anak sekalipun belum tua misalnya ya. Nah, itu mencakup kepada keseluruhannya. Bismillah. Ini pembahasan pertama kita ambil Al-Quran surah ke-29 Al-Ankabut ayat 8. Tolong catat atau bisa masukkan catatan ini karena di kitabnya tidak disebutkan. Saya turunkan ayat-ayat Al-Qurannya, baru kita masuk ke hadisnya. Kaitan dengan ini, ayat-ayat serupa ada di Al-Quran, surah ke-31, ayat ke-14 sampai ayat 15, paling kiri sebelah atas. Praktek ini bisa dimulai dari aplikasi kehidupan di Quran, surah ke-17, ayat ke-23, kita ambil sampai 27 saja misalnya, paling kiri dari pertengahan sampai ke bawah. Ini mesti dipraktekkan berlangsung sampai usia kita pun merasa sudah 40 tahun lebih. Ya, ada di Quran surah 46 ayat ke-15. Baik. Ini poinnya. Baru kemudian kita lihat hadis-hadisnya. Nanti kalau kedua orang tuanya kompak dengan anak-anaknya, maka Allah berikan nanti satu apresiasi di akhirat, berpeluang bisa masuk surga bersama-sama. Ya. Tidak cukup dengan amin, kita belajar dulu ya. Quran surah 52 ayat 21. Ya. Baik. Bismillah. Ini saja dulu beberapa turunan ayatnya. Spesifik, nanti kita lihat bagaimana keterangannya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bacakan ayatnya. Dimulai dari ayat yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad. Di sini sampai pada kalimat husna. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi husna. Baik, Quran surah ke-29 ayat ke-8. Dan kami wasiatkan kepada setiap manusia untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Demikian singkat terjemah yang bisa kita keluarkan. Sekarang sebelum ke hadisnya, saya bahas bahasa Al-Qur'annya dulu dengan pendekatan ilmu bahasanya. Perhatikan baik-baik. Wa wassayna, dan kami wasiatkan. Pertama, kalau ada ayat Quran menggunakan kata ganti bentuk jama' kami, maka dalam kaidah tafsirnya, bahkan dalam kaidah bahasanya disebut lita'zim, untuk menunjukkan besarnya peristiwa dimaksud, agungnya amalannya, ada yang besar pada pahalanya. Jadi kalau ada informasi-informasi yang penting, dianggap agung, dianggap besar dan melimpah pahalanya, itu umumnya orang-orang Arab dalam sigot mereka menggunakan dhamir nahnu. Nah, maka itu pun ditampilkan oleh Al-Quran untuk menunjukkan berita ini begitu penting, agung, ada pahala melimpah di dalamnya. Perhatikan, saat kita berada di malam-malam Ramadan, bukankah ada satu malam yang nilainya lebih daripada 1000 bulan? Perhatikan ketika Allah informasikan tentang informasi malam itu, dimulai dengan kalimat inna anzalna. Nah, ada yang agung di dalamnya, ada yang melimpah pahalanya. Makanya orang Arab kalau ingin menghadirkan sesuatu yang besar, mereka katakan nahnu, bukan ana. Nahnu. Jelas ya? Baik. Tayyib, teruskan. Jadi ketika ayat ini dibuka dengan kalimat menggunakan na, bukan wawassaitu, saya wasiatkan, tapi wawassayna,
Bisa Allah mengatakan wawassaitu. Tapi kenapa menggunakan wawassaina? Ingin menunjukkan bahwa informasi ini begitu penting. Pahalanya melimpah. Agung amalannya. Sekaligus kalau antum abaikan, dosanya pun bukan dosa biasa. Ada konsekuensi yang bisa didapatkan bahkan sebelum sampai ke akhirat. Jelas ya? Tayyib, saking agungnya informasi ini, kalimatnya menggunakan bentuk wasiat. Wawassa, wasiat. Apa wasiat itu? Sudah, kita sudah banyak bertemu di sini. Kalau tidak tahu, katakan. Itu paling gampang ya. Sebentar lagi Isya. Antum banyak mikir, habis waktu Isya. Tayyib, wasiat itu asalnya bukan pesan orang meninggal. Bukan. Kalau dipahami pesan orang meninggal, maka maaf tidak tepat dilekatkan kepada Allah. Karena Allah itu hayyun qayyum. Awas hati-hati. Hayyun la yamut. Maha hidup, tidak akan pernah tiada. Abadi sifatnya. Ya, karena itu kalau antum gali kembali dalam bahasa Arab, kata wasiat asalnya bukan pesan orang meninggal, tapi pesan yang begitu kuat. Ya, jadi kalau orang Arab ingin mengungkapkan pesan yang sangat kuat yang harus kita pegang, harus kita praktikkan, maka mereka menggunakan kata wasiat. Imma ausa atau wassa. Bisa ausa atau wassa. Kenapa orang meninggal pesannya disebut wasiat? Karena biasanya ketika orang dalam keadaan sakaratul maut mau meninggal memberikan pesan, pesannya cepat dipegang kuat dibandingkan dia dalam keadaan sehatnya. Coba lihat, begitu orang tua memberikan pesan, nah sholat ya, ya Masya Allah. Tapi ketika infusnya sudah terpasang, oksigennya sudah ada 3 tabung di sampingnya. Dalam keadaan terengap nafasnya berkata, nah sholat ya nanti, iya mah. Pesan itu begitu kuat sampai ke jiwa. Kenapa begitu melekat kuat? Bukan karena dia mau meninggalnya, tapi pesan yang disebutkan oleh orang dalam keadaan yang sakit atau dalam keadaan sekarat lebih cepat melekat kuat pada yang mendengar dibandingkan dalam keadaan biasa dan sehatnya. Paham? Itu asalnya. Jadi kalau misalnya antum memberi wasiat, bukan berarti antum mau meninggal. Pesannya kuat. Wal 'as innal insana lafi illa alladzina amanu wa amilus solihat. Kemudian tawasau bil haq, dan saling mewasiatkan dalam al-haq. Al-haq itu kebenaran yang ditetapkan oleh Allah. Kalau kebenaran dalam urusan kehidupan kita disebut sidqun. Sidqun itu ma yahtamilul kadzib was-sidqi. Sesuatu yang berpotensi dipandang benar atau salah. Jadi kalau dalam pandangan kita, kenapa disebut dengan sidqun? Karena yang menurut kita benar, menurut orang lain belum tentu. Menurut kita ini yang bagus, menurut orang lain belum tentu. Menurut saya biru cakep. Menurut antum, merah yang bagus. Menurut saya, putih yang bagus. Menurut antum, hitam yang bagus. Daripada bingung, saya pakai putih, luarnya hitam. Kan? Itu paling gampang. Ya, itu tidak mudah. Dalam rumah tangga juga begitu. Ibu ingin datang ke pengajian, tanya suami. Ajukan 2 pertanyaan. Pak, ini mama ada mau pakai baju. Ada biru, ada hijau. Mana yang bagus? Kata papa, biru bagus. Kata mama, kayaknya hijau deh. Tuh. Nanya, tapi sudah punya jawaban. Hebat. Mending kalau dipakai. Begitu keluar, kuning. Ya. Jadi apa yang baik menurut kita, belum tentu bagi yang lain. Tapi kalau sudah menggunakan kata al-haq, maka tidak ada pilihan. Pasti benar. Karena itu dalam bahasa Arab, termasuk dalam Al-Quran, kalimat al-haq tidak pernah dilekatkan kecuali hanya pada Allah subhanahu wa ta'ala. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Karena itu kalau Allah sudah menetapkan hukum, antum jangan banyak mikir. Itu yang terbaik. Antum banyak mikir, habis waktu antum, ujung-ujungnya ke situ juga. Cuman bolak-balik aja, capek antum. Demi Allah saya katakan capek, ujung-ujungnya ke situ juga. Kata Allah warisan 2:1, kerjakan. Kata Allah laki-laki pasangan perempuan, kerjakan. Kata Allah A, B, C, kerjakan. Jangan banyak difikirkan, kerjakan dulu, hikmah datang. Antum banyak mikir, ujung-ujungnya ditinggalkan. Jelas ya? Maka dari itu, ketika kita akan berbagi pesan yang kuat, kalimatnya menggunakan hak dengan wasiat. Jelas? Jadi kita sudah ambil satu kata wa wassainal insan, menggunakan kalimat wassa, artinya pesan ini begitu kuat. Menggunakan kalimat na, artinya ada informasi yang penting di dalamnya, saking pentingnya pahalanya bisa banyak. Konsekuensinya, maaf, jika ada kalimat dalam Al-Quran menggunakan penekanan yang kuat, sifatnya penting, kemudian diabaikan, maka dosanya pun tidak seperti dosa pada umumnya. Bisa berganda.
Nanti kita lihat turunan hadisnya supaya tidak mengambil opini pribadi. Jelas sampai sini? Tayyib. Teruskan, baru satu kalimat. Al-insan menggunakan alif lam dan yang dipilih insan. Saya pernah sampaikan juga di tempat ini, saya bacakan dengan cepat bahwa manusia disebut dengan 5 nama umumnya. Kadang bashar disebutkan 35 kali dalam Al-Quran. Surah ke-18 ayat 110. Qul innama ana basyarum mithlukum. Contoh. Kadang ins disebutkan 18 kali di Quran bersanding dengan jin. Ya ma'syaral jinni wal ins. Wa ma khalaqtal jinna wal ins. Kadang-kadang menggunakan Bani Adam disebutkan 7 kali dalam Al-Quran. Ya Quran surah 7 ayat 31. Ya Bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Kadang-kadang menggunakan nas 241 kali disebutkan dalam Al-Quran. Surah paling favorit, surah ke-114. Qul a'udzu birabbin nas. Nah, ada yang menggunakan insan 65 kali disebutkan dalam Al-Quran, di 63 ayat berbeda, di 43 surah yang tidak sama. Bahkan ada surahnya surah Al-Insan, surah ke-76. Hal ata 'alal insan. Kalau disebutkan insan, itu selalu umumnya menggunakan alif lam. Alif lamnya menunjuk istighraq. Istighraq. Apa itu istighraq? Istighraq itu artinya huruf yang menunjukkan makna yang luas, komprehensif, tanpa batas. Jadi kalau ada satu huruf dimasuki alif lam dan fungsi alif lamnya bukan ma'rifah menunjuk khusus tapi istighraq, tapi bermakna komprehensif, itu artinya alif lam itu menunjuk semua jenis yang tercakup dalam katanya. Jadi ketika disebutkan kalimat insan digunakan alif lam, artinya ayat ini ditujukan pada seluruh manusia tanpa batas. Pertanyaannya, kenapa menggunakan kalimat insan bukan 4 kalimat yang lainnya? Ada yang penting di situ dan itu dahsyat sekali. Apa itu? Kita nanti lanjutkan setelah menunaikan salat Isya berjamaah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Fa ya ibadallah usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudariku dan pemirsa Khair TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita telah menunaikan salat Isya berjamaah beserta amalan sunnahnya. Kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga salat yang telah ditunaikan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penerimaan terbaik insyaallah. Kita lanjutkan bab pertama dalam kajian kitab Al-Adabul Mufrad, berbicara tentang bakti anak kepada kedua orang tua. Bab ini dibuka oleh Imam Al-Bukhari dengan menghadirkan Quran surah ke-29 Al-Ankabut ayat ke-8 yang turunan-turunan ayatnya kami sudah tuliskan tadi saat kita memasuki sesi pertama dalam kajian. Kita tengah menggali ayat di Al-Ankabut ayat 8 ini sampai ke kalimat insan. Kesimpulan yang kita dapati, kalimat wasaina menunjukkan bahwa informasi yang disampaikan begitu penting dan kuat, agung nilainya, besar pahalanya. Al-insan memberikan kesan bahwa informasi ini berlaku bagi seluruh manusia. Dan kata insan dalam bahasa Arab tidak disebutkan kecuali menunjuk pada personal manusia dengan totalitas aktivitasnya. Artinya, perintah yang akan disampaikan ini itu tidak bisa diwakilkan, berlaku untuk setiap kita. Tak peduli siapa antum, mau laki-laki, mau perempuan, besar, kecil, tua, muda, perintah ini berlaku untuk kita tanpa bisa diwakilkan. Dan menunjuk pada totalitas aktivitas kita. Dimanapun kita berada, apapun posisi Anda yang tengah Anda hadapi, tetap berlaku hukum dalam perintah ini. Tak peduli Anda seorang direktur, tak peduli Anda seorang manajer, tak peduli Anda punya kedudukan tinggi atau harta yang cukup melimpah, perintah ini tetap berlaku. Kaya tidak berpengaruh,
Miskin tidak juga berpengaruh. Semua keadaan yang kita alami menghadirkan hukum ini berlaku dalam kehidupan kita. Itulah al-insan. Paham sampai sini? Sekarang, apa yang mengikat kita agar bisa menjalankan hukum ini yang pahalanya begitu besar, nilainya agung di sisi Allah, bahkan pengabaiannya menghadirkan dosa yang tidak ringan. Saking dahsyatnya, anak-anak bisa menangis mendengar kalimat ini. Baik. Teruskan. Informasinya biwalidayhi husna. Biwalidayhi husna. Walidai menunjuk pada kedua orang tua. Hurufnya menggunakan huruf ba. Ba itu punya 14 fungsi dalam bahasa Arab. Antum boleh buka kitab namanya Mughnil Labib an Kutubil A'arib, karya Ibnu Hisham Al-Ansari. Ya, di situ antum akan temukan pada jilid yang pertama pembahasan tentang huruf ba sampai halaman ke-59 ada 14 fungsi ba dalam bahasa Arab. Ada musahabah, ada ilsaq, ada istighraq, ada tab'id ma'at tahdid, ada tab'id min duni tahdid. Itu tidak mudah. Awas, antum harus pahami fungsi ini sesuai dengan konteksnya. Bismillah itu ada ba-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Apa fungsi ba di situ? Antum tahu fungsi ba aja, maka antum akan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dalam kalimat itu, di ayat yang dimaksudkan. Huruf ba di ayat wudhu, Quran surah kelima ayat ke-6, paling kiri sebelah atas, ketika mengatakan wamsahu biru'usikum. Usaplah kepalamu dalam wudhu. Kenapa menggunakan ba? Di situ fungsinya beda dengan fungsi basmalah, lain lagi. Bahkan ada seorang Indonesia kuliah di S3 Al-Azhar mendapatkan gelar doktor hanya membahas huruf ba ini saja. Ba dapat doktor. Ayo silahkan antum. Masih ada huruf ta, huruf tha, ya jim sampai dengan ya. Terbuka peluang bagi kita semua itu. Baik. Teruskan. Nah, ba di sini biwalidayhi. Ba-nya bukan sekedar berfungsi lisak atau musahabah, bukan juga tab'id, tapi menunjuk pada taukid. Awas, taukid. Taukid itu sesuatu yang ditegaskan. Rukumnya rekat, kuat. Diseakan-akan Allah ingin katakan lagi, sudah menggunakan na, sudah menggunakan wasa, pakai ba lagi. Ya, hati-hati. Bisa Allah menggunakan lam, wasainal insana liwalidayhi. Tapi pasangan wasa pakai ba. Ba itu lebih tegas, kuat. Seperti contoh ayat ini misalnya, di At-Tin. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Dalam kalimat biasa bisa dikatakan begini, alaihissallahu ahkamal hakimin. Tapi ketika menggunakan ba, itu untuk penegasan. Hei, hanya Allah hakim yang paling adil. Hanya Allah, nggak ada yang lain. Nabi bisa berkata ketika dikatakan iqra, baca. Nabi mengatakan ma qara'tu, saya nggak bisa baca. Tapi kenapa Nabi menggunakan ba? Ma'ana biqari, untuk menegaskan saya benar-benar nggak bisa baca. Jangan paksa saya nggak bisa baca, saya nggak bisa baca. Sampai dipeluk oleh malaikat dikatakan iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Hei, baca atas nama Rabbmu. Bukan karena kamu nggak pernah punya guru yang mengajarkan. Bukan kamu karena nggak pernah sekolah. Bacakan karena Rabbmu yang menciptakan kamu saja begitu mudah. Apalagi menjadikan kamu paham tentang bacaan. Ketika semua dikerjakan karena Allah, maka yang sulit itu akan semakin mudah. Itu kuncinya. Nah, ba dalam kalimat walidayhi ini, itu menunjukkan aspek taukid. Seakan Allah ingin mengatakan, hei, saya tegaskan ya, saya berikan pesan yang kuat. Ada pahala yang melimpah, pesan yang agung. Bagi orang tua, saya tegaskan betul, tingkatkan baktimu kepada keduanya. Kalimatnya menggunakan ba, seakan-akan ada yang penting di dalamnya dan tidak boleh kita abaikan. Saking pentingnya menggunakan ba itu, fungsi keduanya lisak, lekat, dekat. Bakti pada orang tua itu disandingkan dengan ketaatan kepada Allah. Silakan antum cek. Sal, Quran, surah ke-17, ayat 23. Ketika Allah menyebutkan sembah Allah, ibadah kepada Allah, langsung setelahnya bakti pada orang tua. Wa qadha rabbuka, Quran surah 17 ayat 23, paling kiri di pertengahan. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu, pakai ba, wa bil walidaini ihsana. Silahkan cek. Dan kami telah tetapkan, Rabbu yang menetapkan. Kalau Allah sudah menetapkan, gak ada perubahan di dalamnya. Apa kuasa antum untuk merubahnya? Allah tetapkan, gak ada yang bisa rubah. Kata Allah, Rabbu telah menetapkan, alla ta'budu illa iyyah. Jangan sampai engkau ibadah, menyembah kecuali hanya kepada Allah saja, enggak ada yang lain.
Dah, itu sudah ketetapan. Awas, kalau Anda berusaha merubah ketetapan Allah, jadi masalah. Ketetapan manusia saja dirubah pakai proses, dan itu tidak mudah. Bahkan tidak sedikit yang kecewa ketika dirubah. Tapi Allah ketika menetapkan, mustahil kita bisa merubahnya. Nah, kata Allah, tidak ada yang layak diibadahi, disembah, kecuali saya, kata Allah. Setelah mengatakan sembah saya, lihat kalimatnya. Wabil walidaini ihsana. Menggunakan ba disandingkan dengan penyembahan kepada Allah. Kata para ulama tafsir, berbakti kepada orang tua kenapa diletakkan setelah menyembah Allah Subhanahu wa taala? Seakan-akan menegaskan tingginya kedudukan bakti kepada kedua orang tua sampai urutannya disandingkan setelah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jelas di sini? Nanti kita akan lihat tafsiran hadis-hadisnya di antara urutan-urutan yang dimaksudkan. Di antum, kalau menghilang bakti, abai bakti pada kedua orang tua, itu bukan sekedar melahirkan dosa. Maaf, seakan-akan antum akan langsung berurusan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita lihat penjelasan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paham sampai sini? Baik. Kalimat terakhir. Husna. Husna. Turunan katanya sifatnya bisa hasanah. Sifat ibadahnya disebut dengan ihsan. Husna itu kebaikan yang melahirkan pahala. Jadi setiap dikerjakan, pahalanya ada. Ya, jadi ketika Allah mengatakan bakti pada orang tua menggunakan kalimat husna, seakan-akan memberi pesan, ketika engkau praktekkan bakti itu, dituliskan pahalanya untukmu. Lihat totalitas, jadi apapun Anda. Silahkan Anda jadi direktur, mama Anda minta sesuatu, nggak usah gengsi. Ketika diikuti, pahala dituliskan untuk Anda. Ya, ada seorang ulama, ya, ketika sedang beraktivitas, tiba-tiba ibunya manggil, Fulan, dipanggil. Nggak pakai Ustad, tidak. Namanya langsung, Adi, sini. Masya Allah. Nggak ada malu, nggak ada apa. Tinggalkan sementara, datangi ibunya. Dan nggak ada malu. Dituntun, dibawa, dan sebagainya. Di situ dituliskan pahalanya. Antum jadi apapun. Antum boleh jadi dosen terbaik. Boleh jadi direktur champion di perusahaannya. Boleh jadi apapun. Tapi di hadapan orang tua ketika bakti diberikan, pahala dituliskan di situ. Jelas? Yang kedua, sifat husna. Itu disebut dengan ihsan. Ihsan itu tafsirnya ada di hadis Nabi, di riwayat Muslim, jilid yang pertama, nomor hadis yang ke-8, riwayat sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, posisi paling kiri sebelah atas. Kalau ingin dicocokkan kitabnya, cari terbitan Darul Hadis tahun 2002, warnanya biru dongker. Saya belinya di Kairo tanggal 26 Juli tahun 2006 di belakang Husainiyat. Harganya dikonversi masih 450.000, 9 jilid. Ya. Nanti kapan-kapan saya tunjukkan kitabnya. Kalau tidak ditemukan, cari di Al-Arba'in, hadis nomor kedua. Ketika Nabi ditanya oleh malaikat Jibril tentang ihsan, perhatikan jawabannya. Mal ihsan? Maka dijawab oleh Nabi, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau menjadikan aktivitasmu sebagai ibadah, seakan merasa disertai oleh Allah, bila pun tak mampu menatapnya, maka rasakan Allah sedang mengawasimu. Turunannya husna. Husna itu turunan dari ihsan. Jadi kalau Anda disebutkan bakti kepada orang tua disebut dengan husna, artinya rasakan saat sedang berbakti itu Anda sedang diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya berikan ilustrasi begini. Ada mahasiswa sedang ujian. Sampingnya CCTV. Ada pengawasan. Baik, ketika CCTV nyorot langsung ke bagian-bagian tertentu pada mereka, masih berani nyontek nggak? Tidak. Kenapa? Resikonya tinggi, takut ketahuan jadi punya masalah. Cuman CCTV. Di Libya dulu kami belajar, nggak ada CCTV yang jaga 2 orang. Tapi rekornya 100%. Coba-coba nyontek, dibiarkan aja. Begitu selesai nanti ujiannya, tiba-tiba langsung ada panggilan ke imigrasi. Ada di kampus imigrasinya. Langsung dipanggil. Ternyata selesai. Anda tadi ketahuan nyontek, buktinya ini. Jam sekian, menit sekian, detik sekian. Kami berikan 2 jam untuk siap-siap pulang. Kami sudah siapkan tiketnya, dikawal oleh 2 orang ke bandara langsung. Dan dituliskan keterangan orang ini nyontek, nggak boleh balik lagi ke sini. Sudah, zero tolerance. Nggak ada. Makanya ketika ujian, serius. Karena takut diawasi. Antum diawasi manusia saja, begitu seriusnya. Ya, di kantor ada yang ngawasi, serius, takut salah.
Ya, maaf, kerja, datang ke kantor, nggak terlambat tuh. Masya Allah, kerja jam 8, datang jam 7. Bahkan bukan cuma takut pengawas, takut macet. Luar biasa. Kok pagi-pagi amat, si Ahmad aja nggak pagi-pagi, itu kan si Ahmad, takut macet. Masya Allah, takut macet. Macet aja takut. Kenapa sama Allah antum tidak takut? Sama manusia takut. Kenapa sama penciptanya tidak takut? Makanya orang-orang yang takut dalam kebaikan, dia akan menghindarkan diri dari keburukan. Karena itu ketika orang ihsan beraktivitas, merasa disertai Allah, maka akan takut khauf dalam dirinya ketika aktivitasnya tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya mustahil ada orang mengatakan bismillah, ba-nya di situ ilsaq, wakat. Bis dengan siapa? Ismullah, dengan Allah. Di ketika antum mengatakan bismillah, antum sedang merasa disertai oleh Allah. Dilihat, diawasi. Jadi nggak akan pernah ada orang mengatakan bismillah menyentuh minuman yang haram. Bismillahirrahmanirrahim. Kok pakai bismillah? Kan mabuk. Biar berkah. Berkah, Masya Allah. Saja. Nggak bisa. Jadi mustahil mengatakan bismillah melakukan yang salah itu mustahil. Mustahil teman-teman sekalian. Karena itu ketika bakti kepada orang tua menggunakan kalimat husna, di situ selain memberikan gambaran pahala yang banyak, juga memberikan cara kepada kita. Kalau antum ingin mengabaikan baktinya, kesal dengan orang tua, keluar kalimat yang tidak menyenangkan, rasakan, bayangkan, bukan cuma keluar kalimat, tapi antum sedang disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa tidak malu berkata kotor disaksikan oleh Allah? Antum marah saja, kelihatan orang lain, antum simpen-simpen. Antum berkata yang kotor saja, atau melihat yang tidak baik, kelihatan oleh orang lain, antum tutup-tutup. Maka kenapa ketika antum berkata yang kotor dan Allah saksikan tidak malu dengannya? Karena itu, teman-teman sekalian, maka ketika ada situasi yang kurang menyenangkan hubungan dengan orang tua, maka nanti kita akan lihat bagaimana ayat Al-Quran dan hadis memberikan jalan. Salah satunya, minimal, malulah terhadap Allah. Karena kita bukan hanya berhadapan dengan orang tua, tapi juga disaksikan oleh Rabb yang menciptakan kita semua. Jelas sampai sini? Maka kesimpulan pertama, bakti pada orang tua menghadirkan pahala yang begitu besar. Mudah-mudahan sampai nanti pada hadisnya, ya. Nanti saya berikan kisi-kisi. Pahalanya tidak hanya melimpah saat di akhirat, tapi diberikan bonusnya saat di dunia. Jadi kalau antum punya bakti tinggi pada orang tua, itu Allah akan berikan juga balasan-balasan dunia yang tidak ditangguhkan sampai ke akhirat. Akhirat pahalanya, bonusnya diberikan di dunia. 2, bakti pada orang tua sekaligus menjadi gambaran ketaatan hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau antum rajin sholat, tapi bermasalah dengan orang tua, dengan cara yang tidak benar, ini menunjukkan antum pun kurang taat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. 3, bakti pada orang tua dikuatkan dengan huruf taukid yang menegaskan hukum sekaligus tingginya konsekuensi pelanggarannya. Di hukumnya sangat tegas, kalau dilanggar dosanya nggak seperti dosa biasa. Nanti kita akan lihat dalam paparan hadisnya, bahkan nanti mohon maaf bisa berdampak juga pada masalah-masalah dalam kehidupan kita. Udah ya? Sekarang mari kita bacakan hadis yang pertama terkait tafsiran dari firman Allah Subhanahu wa taala dimaksud. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, hadis sahih. Haddatsana Abu al-Walid qala haddatsana Syu'bah qala al-Walid bin al-Aizar akhbarani qala sami'tu Abu Amr asy-Syaibani yaqul haddatsana sahibu hadhihi ad-dar wa asyara bi yadi dari Abdullah radhiyallahu taala anhu qala. Di sini kita bacakan hadisnya. Sa'altu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Imam Al-Bukhari mengisahkan tentang sahabat Abdullah radhiyallahu taala anhu yang pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan ini sekaligus jawabannya menjadi tafsir dari ayat tadi. Baik, mari kita lihat ayyul amali
ahabbu ilallahi subhanahu wa ta'ala. Seorang sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyul amali ahabbu ilallahi subhanahu wa ta'ala. Amal apa yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Ini luar biasa dahsyat ya. Saya tuliskan dulu ya. Baik. Dan saya ingatkan, apa yang saya tuliskan terkadang tidak tercantum di kitab. Ya, jadi antum kalau ada yang penting cepat antum tuliskan, karena nanti kadang-kadang saya tidak minta dihapus pun bisa dihapus itu, ya. Dan semoga Allah mengampuni dosa orang yang menghapus yang tidak saya mintakan menghapus. Baik, bismillah. Yang ini tidak apa-apa ya. Jazakallah khair. Pemirsa, Mas Asikin ya. Turunkan. 1. Amal apa yang paling dicintai Allah? Ya. Artinya, amal ini sangat dicintai Allah. Konsekuensinya ketika antum mengerjakannya, antum pun bisa meraih cinta Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang perhatikan baik-baik apa gambarannya seseorang yang dicintai oleh Allah. Jika seseorang sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang pertama Allah berikan akan mengampuni seluruh dosanya. Ampunan dosa. Dalil yang ditemukan di Quran surah ketiga Ali Imran ayat 31, paling kiri sebelah atas. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan Muhammad, jika kalian serius mencintai aku, ikuti aku, ikuti sunnah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Poinnya, lihat, yuhibbukumullah, maka Allah akan cintai kalian. Cintai. Nah, ketika Allah mencintai seorang hamba, apa yang diberikan? Wa yaghfir lakum dzunubakum. Yaghfir dzunub. Ya. Dzunub itu jamak dari kata dzambun. Kalau dzambun itu baru sedikit. Tetap dosa. Tetap dosa. Cuman dosanya tidak sebanyak yang ini bentuk jamak. Ya, Allah menurunkan kalimat dzambun misal di Quran surah Ghafir, surah ke-40. Kan? Allah sampaikan ayat ketiga, ghafiriz dzambi wa qabilit taubi. Ghafiriz dzambi. Ghafir dipasangkan dengan dzambun. Tapi kalau sudah jamak bentuknya banyak, maka berubah bentuk dzambun jadi dzunubun, bentuk jamak. Ya. Nah, kalau seseorang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kalimat Al-Qur'annya mengatakan wa yaghfir lakum dzunubakum, bukan dzambakum tapi dzunubakum. Berpeluang semua dosanya. Siapa di antara kita yang tidak punya dosa saat ini? Boleh unjuk tangan? Serius, saya pulang. Ya kan? Sudah, gitu kan? Ya, siapa? Saya masih punya dosa, gitu kan? Dan hebatnya, Nabi Muhammad SAW, seorang Nabi, Rasul, bahkan dijaga dari maksiat, ma'sumun minal maksiat, madmunun bil jannah, dijamin masuk surga. Bahkan sebelum meninggal, sudah turun surah Al-Quran menjamin surganya. Satu-satunya Nabi yang ketika masih hidup, ayat surganya sudah turun. Inna a'tainakal kautsar. Kami sudah jaminkan padamu kenikmatan surga yang sangat indah. Ada sungai khusus untukmu di surga. Jaminan sudah ada. Tapi masih beristighfar dalam hariannya minimal 70-100 kali. Bahkan menjelang tidurnya masih istighfar. Ba'da salatnya masih istighfar. Setelah beliau salat, hadis Muslim hadis 591, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Menjelang tidurnya masih istighfar 70-100 kali. Siapa kita dibandingkan Nabi Muhammad SAW? Lihat wajah-wajah kita. Nabi bukan, Rasul bukan. Tidak ada satupun ayat surga turun menjamin kita. Antum tidak istighfar, antum terlampau lelah. Ayo coba berpikir lagi. Nah, jelas ya? Jadi, kalau kita sudah dicintai oleh Allah, maka dosa digugurkan. Kalau dosa digugurkan, berarti peluang-peluang berbuat kotor sudah tidak ada. Yang ada yang baik-baik saja. Ada penjagaan Allah di situ. Ini ciri orang yang dosanya diampuni, jadi kotoran-kotoran dari dosa itu sudah nggak ada. Makanya ketika dia bertobat, tobat itu kembali ke jalan yang baik. Kembali ke jalan yang benar, ke tobat. Nah, orang yang tobatnya benar, seperti gambaran di Quran surah keempat ayat 17 sampai dengan 18, paling kiri sebelah bawah. Nah,
Innamat taubatu 'ala Allahi lil ladzina ya'maluna su'a bi jahalatin tsumma yatubuna min qarib. Ketika dia bersegera tobat dari dosanya, cirinya apa? Salah satunya selain mengakui dosa, menyesalinya dan meninggalkannya. Jadi dia nggak kerjakan lagi kalimat ini. Maaf, pernah misalnya berbuat gibah, gosip misalnya, membicarakan keburukan orang. Kemudian dia tobat. Nah, ciri tobatnya yang diterima adalah ketika dia bisa meninggalkan perbuatan ini. Allah mengampuni dosa ininya, maka hilang dia. Maka lisannya tidak bisa berbicara yang tidak baik lagi. Yang muncul yang baik-baik. Makanya kalau orang diampuni dosanya oleh Allah, masih hidup dia di dunia, orang ini akan dijaga dari perbuatan yang tidak baik. Baik. Katanya baik, sampai ke ujung kakinya. Gosip, hilang. Selesai. Saya tidak, Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tidak seperti akhi yang itu tuh. Ah, sama. Belum diampuni. Baik. Jelas ya? Jadi sahabat ini ketika bertanya, saya penting teruskan karena di sini tidak ada syarah demikian. Maksud saya, kalau antum mengamalkan apa yang dijawab oleh Nabi di sini, tidak sekedar amalan antum melimpah pahala, tapi berpeluang menggugurkan dosa-dosa dalam kehidupan kita. Jelas? Apa saja amalan yang dicintai oleh Allah, yang dengan itu berpeluang dosa kita pun digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Satu, qala, beliau mengatakan, awas, fokus baik-baik ya. Kita amalkan setelah mendengar kalimat-kalimat ini. Pertama, as-salatu ala waqtiha. As-salatu ala waqtiha. Salat tepat pada waktunya. Salat tepat pada waktunya. Tolong fokus baik-baik ya. Ini bagian terpenting yang saya sampaikan. Saking pentingnya, baterai aja hampir habis tuh. Ya. Ini boleh muncul lagi. Bismillah. Bismillah. Kedengaran suara saya? Alhamdulillah. Satu, as-salatu ala waqtiha. Baik. Kalau ada waktu, sesuatu kata menunjuk pada waktu, kemudian waktu ini menunjukkan pada penunaiannya tepat pada waktunya, di saat diperintahkan, maka kalimatnya menggunakan ala. Ala itu sesuatu yang dimiliki, tapi menunjuk bukan kepada kepemilikan benda. Ya, semacam waktu dan sebagainya. Tapi kalau menunjuk pada benda, kalimatnya menggunakan lam. Misal, al-qalam li. Ini spidol punya saya. Ya, al-bait li, rumah itu punya saya. Kadang disingkat lamnya dibuang menjadi i, baiti, rumah saya. Qalami, pulpen saya. Kitab, buku saya. Kitabi, baik. Zauj, suami saya. Zauji, gampang. Gampang, teman-teman sekalian, mudah. Ab, bapak saya. Abi, ibu saya. Ummi, gampang ya. Tapi barang nggak dipakai, bekas. Baik, yang nggak dipakai, itu ya, itu ngarang. Misal. Ya, itu kadang-kadang ya suka muncul. Kayak gitulah ya, halaman luar teras, halaman luar saya, itu ngaco ya. Udah sini, fokus, baik-baik. Maksud saya, ketika waktu menggunakan kata ala, ini menunjukkan tepat pada masanya. Di amal yang paling dicintai oleh Allah, yang pertama, sholat, artikan tepat pada waktunya. Ala berarti tepat. Bisa. Besok subuh jam berapa? 4.15, 4.10, ayo berapa lagi? Baik. Yuk diskusi dengan teman, tanya kawan, call a friend, ayo. Baik, 4 berapa? Gak apa-apa, beda, tidak ada masalah. Ini menunjukkan antum datang dari daerah yang berbeda-beda. Betul, kalau sama Bekasi 4.10, sekarang naik 4.11 untuk hari ini. Tadi menyebutkan 4.15, berarti bukan daerah sini, Masya Allah. Betul, saya bersyukur kepada Allah. Antum diberikan keringanan langkah. Dari sekian manusia yang hidup, antum yang digerakkan ke sini. Padahal saya yang ngundang enggak, DKM juga ngundang enggak. Siapa yang menggerakkan langkah antum? Kalau antum sudah digerakkan, mustahil kalau bukan oleh Allah. Kalau antum digerakkan oleh Allah, dihadirkan di sini, duduk di sini, untuk dirubah menjadi lebih baik, dan antum belum tersentuh jadi berubah, antum perlu dikemanakan lagi. Ya, dan memang settingan jam kita beda ya. Kita ambil yang tengah-tengah lah. Misal, baik. Saya ambil 4.15 yang tadi antum sebutkan. Adzan subuh 4.15. Berarti waktu sholat disampaikan telah tiba.
Baik, jadi 4.15 itu waktu sholat. Waktu sholat, azan itu penanda waktu sholat tiba. Iqamat penanda waktu sholat akan dilangsungkan secara berjamaah. Di azan penanda waktu sholat tiba. Jadi kalau antum mendengar azan dalam situasi misalnya tertentu yang tidak memungkinkan ke masjid, misal sedang di perjalanan, sedang macam-macam, artinya waktu sholat itu tiba. Nah kalau dikatakan as-salatu ala waqti subuh 4.15, berarti waktu 4.15 ini adalah dimulainya apa? Pertanda waktu sholat tiba. Pertanda waktu sholat tiba. Artinya kalau kemudian dipanggil 4.15, sholatnya ingin kita tunaikan, ya baik itu dimulai dengan sholat sunnahnya setelah adzan selesai, kemudian kita tunaikan sholat fardunya, maka mohon maaf kisarannya tidak akan jauh dari sini. Jadi begitu adzan berkumandang, maksudnya antum sudah siap sholat, bukan baru bangun. Itu maksudnya. Jadi kalau adzan subuh 4.15 akan disukai oleh Allah, sholat tepat pada waktunya, maksudnya begitu dipanggil antum siap sholat. Bukan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hati-hati ya, ini bagian yang pertama, 4.15. Jadi kalau 4.15 dipanggil, antum mesti bangun dari sebelumnya. Kalau tidak tahajud berarti jam 4 antum sudah bangun, itu kan? Siap-siap. Coba antum biasakan penyesuaian untuk kesadar sepenuhnya itu kira-kira berapa menit. Dicek gitu kan? Kadang-kadang kan kondisinya beda-beda. Walaupun kemarin pun saya tegaskan, kadang-kadang alarm disettingkan 3 kali untuk mendapatkan 4.15, ya. Jam 3 lewat 40, 3 lewat 50, ya, jam 4 lewat 00. Kan begini. Ini untuk mematikan alarm yang kedua, alarm kedua matikan alarm ketiga. Alarm ketiga siap-siaplah ya sebelum adzan. Itu. Sekarang kalau kita ingin mengecek di mana tingkatan kita, layakkah kita mendapat ampunan Allah? Antum ini memohon kepada Allah, ampuni dosa saya Allah, ampuni dosa saya Allah. Lalu Allah beri jalan untuk mengampuni dosa antum. Kenapa antum nggak ambil? Jalannya apa? Nih, buru waktu sholat, tunaikan tepat pada waktunya. Di orang-orang yang terbiasa datang tepat pada waktunya, direspon tepat waktu, respon tepat waktu, semakin dia melekat dengan Allah, kedekatannya tergabung, maka disitulah kemudian hubungan kedekatan itu melahirkan perhatian Allah yang lebih kepadanya. Ya. Makanya rumus doa pun itu diikat dengan seberapa cepat kita merespon ya panggilan-panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Kan saya ajarkan kemarin dalam sesi Al-Quran Sunnah Solution. Quran surah kedua ayat 186. Di jawaban doa itu juga diikat dengan seberapa cepat kita merespon ketentuan Allah. Wa idza sa'alaka ibadi, Quran surah kedua ayat 186, paling kiri sebelah bawah. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau hambaku bertanya padamu Muhammad tentang aku, sampaikan kepadanya, enggak perlu dicari, aku dekat. Memberi harapan secara psikologis. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan jawab setiap doa hambaku yang dimohonkan kepadaku. Di sifat doa itu kalau dipanjatkan, itu sifatnya dikabulkan. Di sesungguhnya Allah itu nggak pernah tidak mengabulkan doa. Sifatnya selalu dikabulkan, dikabulkan. Yang jadi masalah nanti, kalau ada seseorang yang sulit terkabul doanya, atau lambat terkabul, atau mohon maaf sama sekali tidak terkabul, bukan Allah tidak mengabulkan. Dia pasti mengerjakan sesuatu yang menjadikan sulit pengabulan doa itu sampai pada dirinya. Contoh, lihat ya. Falyastajibuli. Rumus pertama. Kalau ingin doa cepat dikabulkan, maka ketika Allah mengatakan ujibu, Allah meminta pada kita falyastajibu. Kamu ingin doa, kamu cepat saya kabulkan kata Allah, maka cepat pula respon seruanku. Kita kan berdoa menyeru kepada Allah kan? Ya Allah, mohon ya Allah begini, begini, begini. Nah, kalau seruan Anda ingin cepat direspon oleh Allah, maka seruan Allah pun respon dengan cepat. Seberapa cepat kita merespon seruan Allah, seketika itulah kemudian Allah secepat mengabulkan doa kita. Jadi kalau antum dipanggil subuh 4.15, Allahu Akbar, saat dipanggil antum pun sudah siap merespon seruan Allah, maka seketika itulah sifat Allah diberikan jawaban kepada antum. Saat antum memohon, dikabulkan pada saat itu. Kalau memang permintaan antum sesuai dengan yang dibutuhkan. Karena Allah hanya mengabulkan apa yang dibutuhkan, bukan apa yang diinginkan. Kadang-kadang agak terlambat sampai antum siap menerimanya. Kadang-kadang diganti dengan yang lebih baik yang antum butuhkan, bukan apa yang antum inginkan. Tapi tetap dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Antum melambat-lambatkan, seketika jawaban pun datang lambat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ke masjid yuk, baru qomat. Lumayan kan? Masya Allah. Tuh, udah muncul begitu. Maka jangan heran ketika antum nuntut kepada Allah pun, responnya sesuai dengan respon antum.
Jangan ingin merasa cepat. Ya kemarin kemana aja? Ke masjid jarang ada. Baca Al-Quran jarang. Begitu gajian terlambat 3 bulan langsung ke masjid. Masya Allah. Tahajud. Baca Al-Quran. Kurang apa lagi saya bermohon kepadamu? Kurang banyak. Tahajud cuma 2 rakaat. Ya puasa setengah hari. Baca Al-Quran cuma 1 huruf. Ya kan? Untuk lebih banyak. Nun. Sudah dulu. Ini Masya Allah. Terus dia berdoa kepada Allah. Wah, kurang sehat orang itu. Ya, cobalah teman-teman. Fokus. Yang paling aneh itu ya sudah mengabaikan. Dipanggil 4.15, baru bangun 5:14. Ya kadang-kadang. Ini pun gak ingat sholat. Nah, itu yang susah. Dan paling aneh kalau nuntut ke Allah itu kayak gak logis gitu. Nuntutnya keterlaluan. Tapi ketika dipanggil gak ada respon. Ya itulah kadang-kadang sebagian dari ciri khas manusia yang harus kita kemudian arahkan kepada yang lebih baik. Nah, jadi ini bagian yang pertama teman-teman sekalian. Allah kadang berikan jalan atas jawaban kita. Cuman ketika jalan itu dibentangkan kepada kita, kita tidak melaluinya. Itu yang jadi masalah. Jelas sampai sini? Awas. Sebelum dihapus ya. Baik. 2. Sekarang, apa korelasi kalimat pertama ini dengan ayat Quran tadi? Tadi kan saya sampaikan kalau antum masih ingat, bahwa bakti pada orang tua diletakkan setelah apa? Menyembah Allah Subhanahu wa taala. Di antara dalil turunannya Quran surah ke-17 ayat 23. Bukankah salat bagian dari menyembah Allah Subhanahu wa taala? Dan hanya itu ibadah terbaik dalam menyembah Allah Subhanahu wa taala, salat. Makanya ketika Allah kemudian ingin menjadikan seorang hamba ingin dekat dengannya, maka salat yang terbaik, teman-teman. Saya kasih jabaran paling dalam. Ini. Jika Anda ingin menghadirkan kedekatan dengan Allah dan selalu ingat dengan Allah, ingatan yang menjadikan dekat disebut dengan zikir namanya. Ya, itu nanti caranya banyak. Misal, berdoa itu zikir. Makanya ketika antum berdoa merasa ada kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Zikir. Quran surah 7 ayat 205. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul. Silakan berdoa dengan lembut. Hadirkan kalimat-kalimat yang mengalun indah. Rasakan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Seperti Nabi Ayub berdoa kala sakit. Dhannun Nabi Yunus berdoa dalam kesulitan. Nabi Zakaria berdoa dalam ujian belum dapat keturunan. Maryam berdoa ketika mendapatkan celaan. Doa, zikir. Baca Al-Quran, zikir. Karena itu Quran disebut dengan zikir. Quran surah ke-15 ayat ke-9. Paling kanan di pertengahan. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Karena itu ketika antum sedang membaca Al-Quran, ada kedekatan tersendiri dengan Allah Subhanahu wa taala. Gak percaya silahkan. Ya silahkan. Quran itu beda, Pak. Jadi begitu antum baca, kayaknya ada suasana lain gitu. Jangankan manusia, hewan pun dibentangkan mushaf. Saya tadi pagi baru menerima kiriman video itu. Bagaimana seekor kucing, ya lagi-lagi kucing gitu kan. Dia berputar-putar, kemudian diberikan sebuah alat perangsang gitu kan. Benda untuk merangsang penciuman dia, Masya Allah. Letakkan mushaf, tidak dia langkahi, tidak dia injak. Buku biasa, dia injak. Kucing aja, paham. Kenapa kita yang bukan kucing tidak seperti itu? Hati-hati teman-teman sekalian. Kadang-kadang hewan itu saya kasihan betul. Perilaku manusia disalahkan hewan. Antum yang punya masalah, yang malu antum. Kenapa kucing disalahkan? Malu-malu kucing. Yang keliaran malam-malam perempuan, yang disalahkan kupu-kupu. Coba cek. Yang punya masalah laki-laki, yang kena buaya. Tuh. Begitu makin majalah, yang kena kelinci. Kan aneh. Yang korupsi, manusia, yang kena tikus. Bahkan ketika kesalahan itu diungkapkan, yang disalahkan kambing. Yang hitam lagi. Kita tuh banyak gak adilnya, Giliran korban hewan yang dipotong, kan? Jadi dalam beberapa bagian tertentu kita mesti kembalikan kepada kebaikan-kebaikan. Nah, ayo kembali lagi ke sini. Jadi pertama, bagian penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu baca Al-Qur'an, zikir. Apalagi kalau Qur'annya hadir di benak kita, dihafalkan. Makanya penghafal Qur'an yang baik itu kedekatan dengan Allahnya lebih terjaga. Karena itulah penghafal Quran 4 kali levelnya dinaikkan oleh Allah dibanding pembaca. Quran surah ke-54, 4 kali. Ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat 40. 17, 22, 32, 40. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Menghafal Quran disebut dengan zikir.
Jadi kalau antum menghafal Quran, tapi tidak menjadikan antum dekat dengan Allah, salah cara antum menghafal. Salah antum. Menghafal Quran itu lain kalau benar. Lisannya hati-hati, karena takut kalau bicara Allah nggak ridha dengan lisannya. Pandangannya mulai hati-hati, langkahnya mulai hati-hati. Anak antum disekolahkan di ma'had tahfidz Al-Quran. Pulang dari situ hafalan 30 juz, tapi akhlak nggak berubah. Ada yang salah cara dia menghafal itu. Ada yang keliru. Ya, di Libya pernah ada Zlitin, saya itu Masya Allah. Kalau ingat Libya itu negeri Quran, itu nomor 2 di dunia setelah Palestina. Penduduk 5 juta, sejutanya sudah 30 juz. Sisanya 15 juz, 10 juz dan sebagainya. Saya pernah talaki langsung pada Syekh Ali di Suqslatha. Begitu sedang talaki begini, tiba-tiba datang seorang anak perempuan kecil, lucu, cantik dan luar biasa, bawa selang. Anak itu dengan polos berkata, usia 3-4 tahun lah. Syekh, idribini. Hah? Syekh, tolong pukul saya dengan selang ini. Saya pikir, kenapa ini? Apa kata anak ini? Lihat baik-baik. 5 kata Syekh kami dengan tersenyum. Kata anak ini, nesit, saya lupa. Pikir anak ini ada sumbatan di kepalanya. Tolong pukul dengan selang supaya hilang sumbatannya, lancar hafalan Qurannya. Teman-teman, itu dulu diwariskan jadi budaya tuh di Libya itu menghafal Quran. Jadi kalau anak usia remaja nggak hafal Quran, dia aib, nggak punya teman tuh. Saking inginnya dekat dengan Allah. Dari kecil orang tua yang mengatakan, tolong didik anak saya jadi hafal Quran. Tolong didik, tolong didik. Ya, makanya luar biasa. Jadi antum kalau nggak percaya silahkan. Antum hafalin deh malam ini ya. Mulai menghafal satu surah yang belum antum hafalkan. Gak usah tinggi-tinggi, ambil juz amma. Yang belum hafal apa? Misal An-Naba, gitu kan? Atau At-Takwir. Ambil dah yang tengah-tengah dulu misalnya. Begitu antum hafalkan, ada suasana tersendiri dalam jiwa yang tidak bisa dibayangkan sebelumnya. Silahkan cek. Dan ada kedekatan terbangun dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Zikir, baca Al-Quran. Menghafal Al-Quran. Berdoa, istighfar, zikir. Dan puncak zikir itu sholat. Puncaknya. Karena saat Anda sholat, Anda membaca Al-Quran. Saat Anda sholat, Anda menghafal Al-Quran. Saat Anda sholat, Anda berdoa kepada Allah. Saat Anda sholat, Anda istighfar kepada Allah. Kalau sholat menghimpur segala jenis zikir, belum menjadikan Anda dekat dengan Allah, Anda kurang apa lagi? Makanya ketika Anda diminta sholat oleh Allah, sesungguhnya Allah nggak butuh sholatnya. Kita yang butuh dengan Allah. Karena dengan itu kedekatan terjalin dengan Allah. Dengan itu istighfar kita lakukan, kalau dekat suasananya air mata bisa mengalir, kemudian ampunan diberikan, maka bersihlah keadaan diri kita. Makanya orang yang sholatnya benar, kalau sudah diampuni dosanya, maka dia akan terbebas dari sumber keburukan. Quran surah ke-29 ayat yang ke-45. Inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. 1. Amalan yang dicintai oleh Allah. 2. Setelah menyebutkan itu, qultus thumma ayyun. Aku bertanya lagi, setelah itu apa? Qala, Masya Allah, thumma birrul walidain. Setelah itu, berbaktilah kepada kedua orang tua. Letaknya langsung setelah ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, Nabi langsung menjelaskan kandungan ayat tadi. Saking pentingnya bakti kepada kedua orang tua, itu diletakkan urutannya setelah sholat 5 waktu, disejajarkan dengan amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau antum, ingin mencari amalan setelah sholatnya maksimal, yang dengan amal itu dosa bisa digugurkan, kedekatan bisa dibangun, cinta bisa diraih, ada orang tua. Makanya mumpung masih ada, ayo manfaatkan. Barangkali Allah titipkan kepada antum, bukan ingin membuat antum lelah. Barangkali ingin mengurangi, bahkan menghilangkan dosa-dosa yang melekat dalam diri antum. Ingin menghadirkan cinta Allah kepada antum. Ingin memudahkan aktivitas yang antum sedang jalani. Saya sering katakan begini ya. Saya sering katakan, maaf ya. Hasil kerja keras antum itu, kalau antum sukses, boleh jadi kerja keras antum cuma 30%-nya. 70%-nya, disitulah tangisan ibunda Anda yang menangis di pertengahan malam. Peluh keringat ayah Anda yang dalam mencangkul itu berkata kepada Allah, ya Allah mohon, jangan sampai anak saya seperti ini keadaannya. Ya Allah jadikan dia lebih bahagia. Pernahkah antum dengar kisah ketika Sayyidah Hajar alaihissalam mencari air untuk Ismail alaihissalam? Silahkan cek. Yang bolak-balik siapa? Hajar. Naik sofa, turun ke Marwah, balik lagi. Berapa balikan? 7 kali bolak-balik. Teman-teman sekalian, yang dapat airnya siapa? Ismail alaihissalam. Sekarang lihat baik-baik. Saat Ismail alaihissalam ingin air, itu kan bayi bergerak-gerak nangis. Jarang, hampir saya nggak pernah lihat ada bayi nangis, kaki tangannya nggak gerak. Diam aja begitu kan? Pasti punya masalah itu. Kalau dia menangis, pasti bergerak tuh kanan kirinya.
Makanya dia menangis minta air. ASI tidak keluar. Disimpan di bawah, ibunya bolak-balik. Jadi saat ibunya naik ke sofa, kaki masih bergerak. Hantam tanah ini, tangan begini-begini. Tapi nggak ada yang keluar. Kapan air itu keluar? Ketika ibunya bertawakal kepada Allah. Lihat lagi bermohon kepada Allah. Rabbighfir warham wa'fu wa takaram innaka antal azul akram. Ya Allah, nggak mungkin kau titipkan, ya Allah, ujian ini kecuali engkau berikan jalan keluarnya. Ya Allah, hamba sangat yakin dengan karuniamu. Ya Allah, hamba mohon. Ya Allah, hamba mohon. Sofa berpikir dengan cara yang bening. Marwah mengharapkan hasil terindah, harapan besar yang ingin diraih. Bolak-balik 7 kali. Begitu sampai 7 balikan, turunlah kemudian anugerah Allah di situ. Ikhtiar dibangun, kemudian hasil didapatkan. Kadang-kadang yang ikhtiar orang tua, yang dapat hasil anak. Makanya ibadahnya disebut dengan sa'i. Apa itu sa'i? Kalau tidak tahu, katakan. Allahu a'lam. Gampang. Apa itu sa'i? Sa'i itu asalnya bukan lari-lari kecil. Bukan. Sa'i itu dari kata sa'a yas'a. Kesungguhan dalam berusaha. Asalnya itu. Ya, asalnya kesungguhan dalam berusaha. Jadi kalau antum serius, dapat yang diraih. Quran surah ke-17 ayat 16 sampai 17, paling kiri sebelah atas. Allah menyebutkan orang yang berusaha serius, sa'a, disebutkan sa'a. Untuk urusan akhiratnya diberikan. Diberikan sepanjang dia serius dengan baik. Sa'a, yas'a, sa'yan. Sa'yan, usaha yang sungguh-sungguh. Kenapa ibadahnya disebut dengan sa'i? Karena pada saat itu ada orang yang sangat berusaha dengan serius. Ingin mencari air untuk anaknya. Ibu yang bolak-balik, anak yang dapat air. Begitu sampai pada yang ke-7, hamparan tangisan dan permohonannya menyentuh arsy, seketika turun malaikat. Menggerakkan sayapnya. Ya, menyertai telapak kaki Ismail ketika menghentak ke air, ke tanah. Tis, malaikat menghentakkan sayapnya, keluar air. Ibunya melihat, kata ibunya, zam. Apa itu zam? Bukan Allahu a'lam, ada artinya. Ada artinya. Baik, dan bukan Allahu a'lam artinya. Zam artinya kumpul, jangan berhenti. Jangan berhenti. Kumpul, jangan berhenti. Kumpul, jangan berhenti. Karena itu disebut dengan zam. Sampai hari ini tidak berhenti. Bagaimana ketulusan seorang ibu dalam mendekat kepada Allah. Menghasilkan anugerah pada anak yang tidak berhenti keberkahannya. Karena itu saat antum merasa sudah sukses, usia antum sudah matang 40 tahun ke atas, maka turunlah Quran surah ke-46 ayat ke-15. Paling kiri sebelah atas. Jangan antum kira kesuksesan itu antum yang raih. Lihat kalimatnya. Wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Hamalathu ummuhu karha. Lihat. Kami wajibkan, wasiatkan, tegaskan kepada setiap anak, bakti kepada kedua orang tuanya. Seakan-akan dia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu kamu sudah mengandung kamu dalam keadaan lemah luar biasa. Kemudian memberikan asinya lemah luar biasa. Perjuangannya berat. Nah, ketika engkau sampai pada usia 40 tahun, minimal, banyaklah berdoa kepada Allah. Lihat, antum usia 40 tahun, perhatikan bimbingan doanya dari Allah. Ya, perhatikan doanya. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati. Kedengaran suara saya? Jawab. Ya, baik. Kedengaran suara saya? Tidak. Kenapa bisa jawab? Ya, hati antum dengar. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. 'Alayya, lihat. Wa 'ala walidayya. Ya Allah, mohon bimbing hamba untuk bisa mensyukuri segala nikmat yang telah engkau titipkan kepada hamba. Lihat-lihat, dan bukan hanya kalimat hamba, tapi disebutkan walidayya, orang tuanya disertakan. Ya, kata sebagian ulama tafsir, kenapa orang tua disertakan pada pengakuan nikmat? Karena orang itu mesti sadar, anak mesti tahu, boleh jadi usia dia atau usaha dia untuk mendapatkan hasil itu bukan karena kerja kerasnya, lebih banyak karena orang tuanya. Mustahil teman-teman sekalian antum ujug-ujug mendapatkan sesuatu. Pasti ada kaitan dengan orang tua antum yang berdoa kepada antum, yang bermohon kepada Allah. Antum disekolahkan investasi orang tuanya, dicarikan guru yang spesial untuk mengajarkan antum, diberikan kasih sayang, makanan terbaik. Tiba-tiba antum katakan, ini semua karena saya. Tidak ada peran orang tua. Siapa antum? Maka jika semua diberikan, maaf, kandungan tidak pernah dilepaskan. Belum pernah saya dengar seorang ibu mengandung, tiba-tiba, mamah mau mandi dulu, sebentar ya. Enggak bisa. Kemana aja dibawa.
9 bulan 10 hari berjuang dengan lelahnya. Quran surah 7 ayat 189. ASI sempurna sampai 2 tahun. Gratis, paling bagus Quran surah kedua ayat 233. Mencarikan guru untuk belajar sampai paham. Ya, sampai antum paham bisa berbagi. Quran surah ke-9 ayat 122. Menjadi dekat dengan Allah dalam belajar. Quran surah 58 ayat ke-11. Cari guru ngaji, ayo talaki, datang ke masjid. Carikan tempat, cari guru terbaik. Sampai doa, dilindungkan dari setan. Contoh Quran surah ke-3, 35 sampai 37. Semua ada perhatian. Tiba-tiba setelah dewasa, Masya Allah, minta sedikit saja. Antum katakan, kenapa? Dan hebatnya, orang tua nggak pernah minta. Nggak pernah minta, jarang umumnya minta. Ya, tapi kalau sudah ada sinyal, antum mesti paham. Itu yang kadang-kadang susah. Ya, mama, ya nggak apa-apa, pakai handphone begini juga nak. Yang penting bisa nelpon, maksudnya ganti handphonenya. Itu, ya. Baik. Silahkan para orang tua setelah tayangan ini uji anaknya ya. Baik. Baik. Papa Maya nggak apa-apa rumah begini juga. Langsung rumah, Masya Allah. Ya, isi dengan kebaikan-kebaikan. Jadi teman-teman sekalian, indah. Makanya lihat ya, itu ditempatkan setelah sholat tepat pada waktunya, bakti kepada kedua orang tua. Jadi berbahagialah antum kalau masih ada orang tua lengkap. Demi Allah saya katakan. Ya, saya ingin katakan pada antum, tolong jangan tunggu penyesalan di akhir. Karena kalau sudah tidak ada, nggak ada kesempatan untuk bisa mewujudkannya. Saya berusaha untuk menghadirkan bakti kepada keduanya. Tapi satu sudah tidak bisa didapati. Ya, saya 5 bersaudara. Saya anak keempat. Ayah saya mengajar satu musola. Sekarang menjadi masjid. Setiap yang dibawa, itu saya dalam taklim beliau. Saya masih ingat betul, kalau beliau mengajar, itu saya tidur. Ya, sekarang tertukar. Saya mengajar, beliau tertidur. Tapi yang paling menarik, dalam keadaan selesai mengajar pun, kalau pulang, saya nggak dibangunkan, Pak. Digendong oleh beliau. Sampai ke kamar tidur, dan disitulah kemudian dipastikan tidurnya nyaman. Kalau bangun kadang digoda. Dari mana taunya? Karena saya pernah pura-pura tidur. Untuk tahu apa yang ayah saya lakukan dalam keadaan saya demikian. Ternyata dijaga betul. Sampai ke rumah. Sampai tiba masanya, kemudian saya mau masuk pesantren. Apa yang terjadi? Ayah saya diberikan ujian sakit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan sakit itu kemudian kami menjenguk ke rumah sakit. Ayah saya hanya memeluk, mengatakan, maafkan, saya tidak bisa mengantar. Maafkan, ayah tidak bisa mengantar. Saya peluk beliau, saya berangkat ke pesantren. Dan ternyata itulah akhir pertemuan kami. Saya pulang, kemudian sampai rumah sudah tidak punya kesempatan menatapnya. Ya, sudah dikuburkan, saya peluk ibunda saya temani beliau tidur, hanya melihat dalam mimpi, mengenakan kemeja biru muda, dan hanya kemudian memberikan isyarat senyuman. Itu akhir yang saya lihat dalam mimpi. Kini, saat kita punya sesuatu untuk berbagi, minimal memberikan kebahagiaan, orangnya sudah nggak ada. Saya betapa bahagia waktu membawa ibunda saya haji. Saya genggam tangannya dengan tangan kanan saya. Dalam sa'i saya berdoa kepada Allah, ya Allah mohon ganti kasih sayang ibu saya. Ini ibu saya bawa ya Allah. Saya mohon ya Rabb, ampuni dosa saya ya Allah. Ampuni dosa ibu saya. Beri kesempatan saya membahagiakannya ya Allah. Beri kesempatan. Tangan kanan saya genggam ibu saya, tapi yang kiri itu udah nggak ada yang dipegang, Pak. Jadi saya mohon kepada antum, kalau masih ada orang tua, antum jangan sia-siakan. Karena kalau sudah nggak ada, sulit antum menemukannya. Sulit. Ya, itu anugerah. Ya, teman-teman sekalian, saya kira itu bagian kedua. Ya, dan yang terakhir, qultu thumma ayyun, saya bertanya lagi, apalagi setelah yang kedua itu? Kata Nabi, thummal jihadu fi sabilillah. Baru jihad fi sabilillah. Perhatikan, jihad fi sabilillah letaknya nomor 3. Nomor 3. Setelah bakti pada orang tua. Jadi bahkan nanti dalam kaidah nggak boleh antum mau jihad, orang tua tidak sepakat, antum maksa jihad, antum dosa. Dosa. Nanti kita lihat bab selanjutnya. Ada seorang ingin berjihad, orang tuanya ternyata belum mengizinkan dia berangkat. Dan sedih. Apa kata Nabi? Masya Allah. Kata Nabi, pulang kamu ke rumah.
Buat dia tertawa seperti engkau membuatnya menangis. Buat dia tertawa seperti engkau membuatnya menangis. Saking tingginya nilai bakti pada orang tua, pahala antum diberikan di situ. Kadang antum nyanyi pahala keluar rumah, di dalam rumah ada sosok yang sangat dalam yang menghadirkan pahala kebaikan kita. Mungkin jalan surga antum bukan di luar, orang tua yang dititipkan kepada antum. Yang lain usia 60 tahun, yang lain 50 tahun. Kok orang tua antum 80 tahun hadir di samping antum? Kadang-kadang rasanya makin repot, makin repot. Ternyata di situ surganya ternyata. Dan itu jihad terpenting dibandingkan dengan keluar, dan urutannya nomor 3. Urutan nomor 3. Karena itu hadis ini dan ayat yang kita bahas ingin memberikan pesan yang dalam kepada kita semua, agar dalam setiap kesempatan mari kita tunjukkan bahwa tidak salah Allah amanahkan pada kita orang tua yang dengan itu titian surga kita bisa diraih. Teman-teman sekalian, saya kira itu hadis yang bisa kita ambil dalam kesempatan malam ini. Di kesimpulannya, hadis pertama mengajak kita untuk meningkatkan bakti kepada kedua orang tua. Dengan itu cinta Allah berpeluang diraih, ampunan bisa didapatkan, kemudahan nanti kita akan bahas, itu bisa cepat kemudian kita hasilkan, dan yang lebih hebat, ridha Allah terbentang di hadapan kita semua. Insya Allah turunan hadisnya kita akan bahas. Saya ingin pastikan dulu, jelas uraian saya? Antum paham insya Allah? Kami kira demikian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Al-'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.